Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ad-dinun nasiha. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah ya Allah memberikan kita keimanan, memberikan kita nikmat hidayah, memberikan kita nikmat iman. Karena banyak orang yang Allah berikan iman tapi tidak dikasih kesempatan untuk menjadi para penuntut ilmu. Hari ini kita akan menjelaskan tentang surat Ali Imran ayat ke-18. Moga jenengan tulis surat Ali Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu al-azizul hakim. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya ilmu. Makanya banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam beberapa hadisnya, kalau kita sebutkan dalam kitab-kitab sahih ataupun kitab sunan, Rasulullah SAW pernah bersabda juga menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu. Fadlul alimi 'alal 'abid. Jadi perumpamaannya orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Rasulullah SAW menyebutkan kafadl seperti keutamaan apa? Malam bulan purnama. Bayangin tuh, malam bulan purnama itu kalau dia ada di malam hari, melihatnya enak nggak? Ya. Dan ketika dia ada, berarti semua bintang-bintang yang ada di sekitarnya nggak kelihatan. Nah itu dia. Nah sekarang alhamdulillah Allah takdirkan jenengan ini masuk ke dalam kelompok yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Para penuntut ilmu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, menuntut ilmu ini suatu kenikmatan yang tidak didapatkan oleh banyak orang. Orang Islam banyak enggak? Orang ahli ibadah banyak. Tapi kalau orang berilmu banyak? Enggak. Jadi itu penting poinnya. Kenapa Ustaz? Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang takut dengan Allah itu siapa itu? Kelompoknya diambil sedikit. Jadi kelompok-kelompok yang khasyah, yang mengerti sekali bagaimana caranya taat kepada Allah, itu tidak semua orang. Makanya disebutkan dari sekian banyak manusia ini, Allah kasih sendiri kelompok ini kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang hanya sekedar menikmati hidupnya dengan ibadah. Makanya ayat Al-Quran lagi menjelaskan, fadhkuruni adzkurkum. Kita disuruh mengingat Allah. Cara mengingat Allah itu harus pakai ilmu. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1522, kita disunahkan membaca doa ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Hafalkan? Coba sunnahnya ini dibaca kapan? Sebelum salam, Bu. Sebelum salam.
Jadi ketika jenengan sudah selesai baca itu doa tahiyat, sebelum salam baca doa itu, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dibacanya kapan? Sebelum. Itu pentingnya ilmu. Doa itu jadi gak manjur kalau jenengan salah bacanya, salah baca tempatnya. Contoh begini, jenengan di rumah masak enak. Masakan Solo yang paling enak apa menurut jenengan? Wah, itulah dia oseng-oseng, opor, banyak ya enggak? Udah masak enak, siang hari bilang ke anak-anak dengan suami, kalau udah punya cucu bilang undang semua menantu. Nanti malam kita makan besar. Benar gak? Makan besar ya, masak enak nih ibu. Tiba-tiba Ustaz, pas lagi kumpul hujan deras. Ketika hujan turun deras, maka yang paling enak adalah Indomie kuah. Benar gak? Itu jenengan kalau tanya anak-anak muda atau anak-anak kecil, hujan-hujan begini enaknya apa? Kalau ditanya dengan ibunya atau dengan neneknya yang tinya, jawabannya apa? Yang ada kuah. Yang jenengan masak tadi, rencananya mau masak besar, jadi hasilnya zong. Jadi ingat-ingat tuh ya, jenengan niat udah baik, ngerjainnya sungguh-sungguh, beli bumbunya, menyiapkannya lama. Kalau ndak tepat, maka hilang rasa nikmatnya. Nah sekarang ini banyak umat Islam Pak Ustadz, kenapa banyak orang menikmati ibadah tapi hanya asik dengan dirinya sendiri? Dia bisa Ustadz taat ibadah, tapi dia gak bisa merasakan nikmatnya perjuangan. Benar gak? Banyak orang bisa itu, sholat berdiri 1 juz. Enak, bisa. Sholat tuh malam-malam datang itu masjid qiyamul lail, mampu dia Ustaz. Betul. Tapi kalau disuruh peduli dengan umat Islam, nggak semuanya bisa, Bu. Enak. Ini kita alhamdulillah Allah kasih kita cobaan keimanan dengan yang namanya nikmat waktu. Tapi banyak orang ini Ustaz lalai dengan nikmat waktu ini. Enak. 2 hal, maghbunun fihi katsirun minan nas. Maghbunun fihi katsirun minan nas. Imam Al-Bukhari menjelaskan hadis Rasulullah SAW. 2 hal ini manusia banyak lalai ini. Yang pertama waktu kosong, yang kedua nikmat sehat. Benar enggak? Ini orang Ustaz kalau banyak waktu kosong, apa yang dia lakukan? Jenengan kalau banyak waktu kosong ngapain? Jalan-jalan atau ngaji? Ya sambil Ustaz jalan-jalan dulu baru ngaji. Nah itu dia. Ini enak Ustaz. Yang kedua coba lihat nikmat sehat. Banyak jenengan Bu kita ini yang gak bersyukur. Makanya ketika kita belum sakit makannya seenaknya. Betul gak? Jenengan kalau pas lagi sehat begini ada pantangan makan. Sampai-sampai lupa Ustaz. Lupa apa? Nimbang. Jenengan gak kepingin toh. Nggak kepingin toh melihat cucu jenengan nanti selesai hafal Al-Quran, dia kuliah ke luar negeri, jadi dai, dia jadi dokter. Nggak kepingin. Kalau kepingin mulai sekarang Ustaz jaga kesehatan. Coba lihat jenengan surat Al-Baqarah ayat 249. Falamma fasala Talut bil junud. Ketika Talut ya disebutkan ya, berkata kepada jamaahnya atau kepada kelompoknya, apa kita ini mau ngadepin musuh nih. Nah mau ngadepin musuh ini apa yang harus kita siapkan? Ya enggak, jenengan ini coba lihat keimanan kita Ustaz hanya dikasih cobaan kita nikmat. Nikmatnya waktu yang kosong dan sehat. Ya enggak, padahal umat Islam yang lain coba lihat nih, yang ada di Gaza Bu, rumahnya hancur, masjidnya hancur, rumah sakit udah enggak ada. Enggak, ada 1 orang anak perempuan kecil, semua keluarga besarnya udah habis. Enggak. Coba deh. Kalau itu anak kita, kalau itu kita. Jadi iman kita ini enak sekali Ustaz. Kita menikmati keimanan, tapi iman kita ini Ustaz, tadi saya bilang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 44. Apa itu Pak Ustaz? Falamma nasu ma dzukiru bih. Udah diingetin. Hati-hati dengan waktu yang kosong.
hati-hati dengan kesehatan, hati-hati dengan makan. Dikasih tahu. Coba lihat itu surah Al-Baqarah. Jadi kemenangan menjaga Masjid Al-Aqsa ini sudah dijelaskan dulu dan diingatkan. Ketika membawa pasukan, kalau minum jangan terlalu banyak, kalau makan jangan berlebihan. Pasukannya nggak percaya, minum sebanyak-banyaknya. Ketika pasukan akan berangkat membebaskan Masjid Al-Aqsa, apa kata mereka? Qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Itu pengalaman. Jadi kalau hari ini ibu tidak merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang berjuang, percayalah, karena kita salah makan. Benar gak? Jenengan kalau milih makanan, apa sih yang pertama? Enak. Iya gak? Iya, rasa kan? Betul gak Bu? Kita itu kalau makan yang kita pilih rasa. Rasanya apa? Manis, asin. Bener gak? Bener. Makanya kadang-kadang itu kita tuh syukur Bu. Allahumma inna ala dzikrika. Untuk ingat Allah itu kadang-kadang Allah kasih utus namanya sakit. Bener gak? Kalau pas sakit enak makanan yang enak. Mau sakitnya panjang? Nggak mau kan? Nah makanya tadi saya bilang pakai penting banget menuntut ilmu. Tapi kebanyakan orang menganggap menuntut ilmu ini bukan bagian dari hal yang wajib dia lakukan. Ya enggak? Dari surat Ali Imran ini coba jenengan perhatikan. Jadi apa yang jenengan lakukan ini sebetulnya bukan untuk jenengan, bukan untuk kita, tapi untuk anak keturunan kita. Ya? Dalilnya apa Pak Ustaz? Kita lompat ke surat Al-Kahfi. Jangan rutin kan baca surat Al-Kahfi? Nah, cerita yang ketiga, ketika Musa dan Khidir mampir ke suatu kampung, ke suatu tempat, tapi tempat tersebut enggan untuk menjamu mereka. Benar? Tiba-tiba Khidir bilang, ayo Musa, kita perbaikin ini tembok rumah yang mau roboh. Benar gak? Apa jawaban Musa? Kamu ini aneh Khidir. Kamu udah tahu nih orang kampung gak baik dengan kita, tapi kamu malah ngajak saya memperbaiki tembok rumah yang mau roboh. Betul gak? Apa jawaban Khidir? Apa jawaban Khidir? Kana abuhuma salihah. Coba lihat nih Bu ya. Satu kampung itu orang solehnya udah wafat, jadi orang yang sisa di kampung itu orang-orang yang gak baik. Jadi kalau ada tamu, ada orang asing sedikit, maka dia tolak. Dan itu yang terjadi sekarang. Ngelihat ustadz beda kelompok, beda warna, beda aliran, oh udah. Beberapa kali ya, jadi curhat juga nanti nggak jadi. Alasannya apa? Bukan kelompok kita, bukan warnanya nggak sama dengan kita. Akhirnya terjadi apa Pak Ustadz? Nggak usah deh ngisi kajian. Nah ini udah sama ini ceritanya. Tapi jangan coba lihat ya. Kana abuhuma salihah. Jadi kalau jenengan pingin anak baik, pingin cucunya juga baik, Ustaz, simple, sederhana. Jadilah jenengan orang soleh. Ini kan coba lihat, orang tuanya yang soleh, tapi yang mendapat kebaikannya putra putrinya Bu. Orang tuanya udah nggak ada. Coba yang diutus nggak tanggung-tanggung, coba lihat, Nabi. Yang kedua, orang alim dan abid, namanya Khidir. Orang terbaik Bu. Bayang gak? Anak masih kecil, belum dewasa, kemudian dia perlu ada hal yang bisa mampu mengatasi masalahnya, Allah utus Nabi Bu. Nabi ini, Musa ini, Nabi ini, apa namanya? Musa ini Nabi Ulul Azmi. Benar gak? Coba lihat, lawannya gak tanggung-tanggung, Firaun. Tahu? Apa ada di rumah dengan Firaun? Tidak ada. Atau ada di Indonesia yang kayak Firaun? Tidak ada kan? Tidak ada Ustaz. Berat. Benar enggak? Lawannya siapa Pak Ustaz? Firaun Ustaz. Nah ini orang yang kuat dan hebat begini. Qawiyun amin. Kuat, gagah, dan bisa dipercaya. Enak. Diutus oleh Allah untuk apa Pak Ustaz? Membantu ini anak-anak soleh. Walaupun mereka tidak kenal dengan kedua orang tuanya. Itu pentingnya Ustaz, kita itu mesti ngaji biar jadi orang alim. Hidup itu Bu, pilihannya ada.
kun aliman. Jadilah orang alim. Kalau jenengan tak mampu jadi orang alim, au muta'alliman. Belajar ngaji. Nyatet, nulis. Walaupun sambil bersandar, seumpama. Kan saya kasih bukan yang di sini, bukan ibu yang di sini mah hebat semua kan. Ngajinya bagus, kakinya sampai diluruskan ke depan. Enggak, saya nggak ngomongin jenengan. Jenengan kalau lihat kiri lihat kanan, saya lihat kiri lihat kanan terus sedang. Iya enggak? Coba lihat nih Pak Ustaz. Iya enggak? Ini dia Ustaz. Pentingnya jadi orang alim. Orang alim itu Ustaz kun aliman, au muta'alliman, atau orang yang mau teredukasi dengan baik. Itu berpengaruh loh. Coba kebayang nggak jenengan? Kita makan binatang ternak yang kita makan, ayam kah, kambing kah, sapi kah, unta kah. Kalau itu disembelih dan orang yang menyembelih tidak menyebut nama Allah, atau dia tidak menutup auratnya dengan baik, atau dia nyambi, enggak? Potong, lempar, potong, lempar. Udah pernah lihat orang nyembelih ayam di Itu ibu, saya punya murid itu, sehari itu dia bisa sembelih ayam lebih dari 2 ton. Kira-kira nyembelihnya pelan-pelan atau cepet-cepet? Itu tuh yang sekarang tiap hari ada dan kita beli itu. Paham jeneng? Kebayang enggak kalau kita makan dari sembelihan yang tidak sempurna itu? Makanya Ustadz akhirnya ketika ngaji sering males, ketika ngaji nggak mau nyatet, ketika ngaji datangnya telat. Itu tuh akibat. Iya. Jadi kadang-kadang saya ditanya, Ustadz, saya itu kenapa Ustadz? Ya, kadang-kadang kalau ngaji itu ngeliatin Ustadz, perhatiin, tapi bengong doang. Saya juga nggak tahu, saya bilang, mungkin saya bilang, bayangin aja deh. Ini pengalaman ini yang begini ini bukan hanya jenengan yang merasakan, tapi orang banyak juga selain jenengan. Benar nggak? Ya enggak, Bu? Kemampuan kita ini pada saat ini, kemampuan jenengan ini, Bu. Ustadz itu cuma punya kesempatan kurang lebih 17 menit. Kalau di 17 menit Ustadz itu tidak mendapatkan perhatian maksimal dari jenengan, wes sudah lewat. Ngobrol sendiri jenengan di belakang. Benar nggak? Gak usah di belakang, depan aja banyak yang ngobrol ya. Bisik-bisik tetangga. Enggak. Jadi itu orang alim, Bu. Makanya tadi saya sampaikan kepada jenengan, apa yang jenengan lakukan ini, Masya Allah luar biasa. Bu, ingat-ingat, yang jenengan lakukan ini dulu juga dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Yang jenengan lakukan ini dulu dilakukan juga oleh siapa Pak Ustadz? Ibunya Imam Al-Bukhari. Coba lihat Imam Al-Bukhari itu. Bukan hebat imamnya, lihat ibunya, Bu. Gimana ibunya tuh sholat malam, berdoa sampai pagi untuk anaknya. Makanya Imam Al-Bukhari itu di umur 18 tahun dia sudah hafal lebih dari 70.000 hadis Rasulullah SAW. 70.000. Ya, total hafalan Imam Al-Bukhari itu hadis sahih 200.000 lebih. 200.000 lebih. Enggak. Kenapa Ustaz? Anak-anak kita kok nggak seperti Imam Al-Bukhari? Tadi saya bilang, mungkin jenengan lupa. Fadhkuruni adzkurkum. Banyak-banyak doa, Bu. Jangan lupa jenengan. Usaha itu bagian dari ikhtiar dan juga takdir. Tapi usaha itu akan gagal hasilnya dan tidak terasa nikmatnya kalau jenengan tidak mengangkat tangan ini untuk berdoa. Benar? Kita ini butuh orang-orang yang bisa mengingatkan kita. Dan ketika mengingatkan itu kadang-kadang ada yang enak didengar, benar enggak? Ada yang merah ini telinga dengarnya. Kalau hanya sekedar telinga merah mendengarnya cukup tutup gini. Tapi kalau sampai ke hati itu yang gak enak Ustaz. Kalau udah sampai ke hati, Masya Allah, apalagi wanita gue. Kalau udah disakitin, Masya Allah. Ingat itu kesalahan, benar gak? Dulu bapak salah Bu awal nikah, sampai sekarang masih ingat gak? Ya. Kalau bapak salah mulai itu riwayatnya jelas tuh.
hari ini. Bener nggak? Ahli sejarah ibu-ibu itu, subhanallah. Kalau coba deh, kalau ahli sejarah itu dipakai untuk ngapal Quran, wih, masya Allah, udah hafal gitu. Nah ini Ustaz, ini ngingetin kita semua. Imam Al-Bukhari itu bisa begitu karena punya ibu yang istimewa. Ibu-ibu terbaik, coba lihat Rasulullah SAW, Aminah, benar. Bagaimana seorang ibu itu bisa menjaga anaknya dengan baik? Nah jenengan ini adalah ibu-ibu terbaik. Kalau jenengan melihat rasa-rasanya anak saya ini Ustaz tidak bisa berubah, doa dong. Pakai doa bu. Kita ini jenengan saat ini bisa duduk ngaji begini, ya enggak? Bukan karena kita hebat, bukan. Bukan karena kita ini tangguh, bukan. Bukan karena kita ini Allah kasih kelebihan dari ini, enggak. Allah kasih kita taufik. Karena banyak di luar sana orang yang seumur kita, orang yang juga berasal dari keluarga kita, bahkan tetangga kita, enggak Allah kasih izin untuk duduk bermajlis ini. Benar enggak? Banyak orang Allah kasih harta, banyak banget. Benar? Bahkan Allah kasih harta itu Ustaz bukan lagi miliar, sampai triliun. Benar? Akhirnya ngaji pun gak sempet. Kebayang gak orang yang begitu sholatnya gimana? Kebayang anaknya gak? Anaknya, kebayang gak? Makanya itu dia. Orang Allah kasih dia kelebihan harta, biasanya Allah kurangin juga itu. Apa itu Pak Ustadz? Kenikmatan dia untuk menjadi orang yang jadi ahli ilmu. Benar nggak? Ya iya Ustadz, nggak lulus tinggal bayar, selesai. Betul. Pakai jalur mandiri, beres nggak? Betul. Nah, itu tadi saya bilang, hati-hati. Ingat-ingat ya, Allah itu selalu ngingetin kita dengan banyak hal. Makanya beberapa ulama menyebutkan dalam kalimat-kalimat hikmahnya, an-ni'matu idza syukirat qarrat. Nikmat itu kalau kita pandai menjaganya, pandai kita syukuri, qarratnya tetap ada. Maksud tetap ada itu Pak Ustaz, bukan hanya bertambah, bukan. Tapi mampu jenengan kekalkan. Banyak orang harta bertambah, tapi tidak nambah juga Ustaz hafalan taatnya. Banyak orang Allah tambah panjang umurnya, tapi tidak bisa khusyuk dalam beribadah. Banyak gak yang begitu? Allah bikin anaknya sukses, bisa sampai ke impiannya, dia bisa diajak jalan-jalan anaknya. Allah kasih itu. Tapi apakah qarrat? Dia bisa kekalin. Nikmat yang Allah kasih ini bisa kekal, Bu. Maksudnya kekal itu gimana Pak Ustadz? Yang nanti kalau kita udah tidak ada, bisa kita panen. Berapa banyak tuh? Saya punya banyak murid luar biasa itu. Masya Allah, dari Solo sampai Jakarta, kanan kiri punya saya Ustadz, punya saya. Masya Allah saya bilang. Tapi coba lihat kalau dia ibadah, tidak nikmat. Jadi gimana Ustadz? Saya ini kalau ibadah kok nggak nikmat, tapi Allah kasih banyak terus nih. Nah, saya bilang simpel Pak. Mungkin boleh jadi Allah titipkan banyak nikmat ini bukan rezeki jenengan, tapi rezeki orang lain. Jadi gimana Pak Ustadz? Berbagilah. Dan ketika berbagi, banyakin yang orang nggak tahu daripada tahunya. Nah, jangan bikin, oke kita bikin nasi Jumat, tapi bikin juga nasi-nasi yang berseliweran di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, yang orang nggak perlu tahu kalau jenengan yang melakukannya. Cukupin saya bilang kebutuhan orang. Orang sakit banyak di sekitarnya. Atau makanya kan coba lihat Rasulullah SAW ngingetin kita banyak dalam hadisnya. Ya, nikmat ini Bu, harta ini, kehidupan dunia ini, ingat-ingat ya Bu, ada 5 hal itu yang kalau kita bersyukur maka Allah izinkan itu bisa kekal. Yang pertama, nikmat apa Pak Ustaz? Di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW ya. Nikmat yang pertama, yang kalau kita jaga betul-betul, maka nikmat itu akan selalu berada di sekitar kita. Yang pertama apa? Nikmat taubat. Nikmat taubat itu tidak semua orang bisa, Bu. Benar nggak? Orang mengakhir-akhirkan taubat. Taubat itu apa itu Pak Ustaz? Ingin berubah menjadi lebih baik.
Hari ini seumpama jenengan, coba dicatat. Ini mau Ramadan toh? Ya, dari Ramadan tahun lalu sampai menjelang Ramadan sekarang sudah berapa kali khotam baca Al-Quran? Sebulan? Satu bulan 30 juz. Berarti satu hari satu. Insya Allah bagus. Iya, bagus tak itu? Bagus, alhamdulillah. Bacanya di depan guru. Sendirian ya? Iya. Itu makanya tadi saya bilang baca zikirnya Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ustaz, apa yang dimaksud dengan wa husni ibadatik? Para ulama menjelaskan doa ini, yang dimaksud dengan husni ibadatik itu ketika taat ada ilmunya. Baca Quran itu ada ilmunya enggak? Ada. Benar enggak? Jadi jangan baca Al-Quran menurut Anda, jangan. Bahaya loh. Kalau baca Al-Quran saya serahkan kepada jenengan masing-masing. Masya Allah, beda-beda hurufnya. Yang satu bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang satu bilang lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah jadi yang benar mana? Anak-anak yang di bawah kita bingung. Ini yang benar mana sih? Itu loh, ilmu itu mengajarkan jenengan, Ustadz, ketika melakukan kebaikan, ketika ingin berubah, tapi terstruktur, ada rencananya. Coba lihat orang-orang yang hanya ahli ibadah Pak Ustadz, jumlah rakaat sholatnya banyak, bener nggak? Tapi sholatnya lancar, cepat, pap selesai. Tanya berapa rakaat, banyak pokoknya Ustadz. Makanya Rasulullah SAW tuh ngingetin malam itu sholat tahajud plus witir itu hanya 11 rakaat. Ya enggak? Para sahabat itu nggak disebutin banyak jumlah rakaatnya, tapi panjang berdirinya. Bener? Nah kita nambah-nambahin. Ustaz boleh nggak Ustaz tambahin yuk? Saya itu masih kuat Ustaz nih. Udah 11 rakaat saya mau sholat sunnah hajat. Sholat subuhi saya bilang banyak banget. Saya bilang, Bu, jangan ditambah-tambahin. Gak apa-apa sih ditambahin, tapi itu berdirinya yang dilamahin. Jadi gimana Ustaz bacanya? Ya itu tadi saya bilang, bacaannya ditambahin ayatnya. Itu loh. Jadi kalau jenengan mau menjadi baik itu ada buku catatannya, ada perubahan. Bu, kami saja, saya saja nih, setiap hari itu saya punya teman beberapa Ustaz nih ya. Saya masih, Bu. Saya bilang hari ini saya sudah baca 15 halaman. 3 buku saya bilang. Nah, saya bikin ringkasannya. Ini ringkasannya begini, ringkasannya begini, ringkasannya begini. Kami diskusi. Benar nggak saya bilang cara saya mengambil kesimpulan? Kata teman saya kurang tepat nih, bro. Nah, saya bilang kalau gitu, bro, mana yang betul? Info-info. Biar diinfo saya bilang. Nih, kami saja masih perlu itu Ustaz meningkatkan ilmu ini. Nah, itu juga dengan jenengan. Ini mau bulan Ramadan, syahrul qiyam, syahrul siyam, enggak? Syahrul tilawah. Jadi kan bulan Ramadan belum tentu sampai juga ya. Udah pasti jenengan sampai. Iya benar insyaallah. Insyaallah apa tapi? Iya kan? Coba lihat. Tahun lalu banyak orang yang bersama kita. Ini bulan ini udah nggak ada. Banyak nggak? Banyak banget. Banyak banget Bu. Itu menunjukkan kita punya rencana, tapi Allah ngerti apa yang tepat buat kita. Makanya tadi saya sampaikan sekali lagi Bu, indah sekali jenengan itu kalau bisa menuntut ilmu begini nih. Tapi tadi saya bilang, apa itu Pak Ustadz? Kalau bisa menuntut ilmunya, jangan tematik saja, tapi pakai bab. Bab apa Pak Ustadz? Bab sholat. Selesai nih. Pengajian Qonita ternyata sudah menyelesaikan bab sholat di Sahih Al-Bukhari, bab sholat di Sahih Muslim, bab sholat di Sunan At-Tirmizi, bab sholat di Sunan An-Nasai. Enak. Jadi ngaji itu ibadahnya jadi bagus. Benar gak? Makanya doanya lagi, saya ulangi lagi biar jenengan ingat-ingat benar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik itu maksudnya kata para ulama
kamu taat tapi pakai ilmu. Sesuai tidak dengan tuntunan Rasul? Sesuai tidak dengan contohnya? Jangan kalau taat atau ibadah seenaknya kita, Bu. Udah cukup kita ini hidup sesuai dengan keinginan kita. Makanya kita kalau menulis mimpi itu, kalau kita menulis mimpi yang ingin kita capai atau yang ingin kita cita-citakan, kita tulis deh mimpi ya. Hampir semua mimpi kita tuh kayaknya gak pernah ngikutin Allah deh. Bener gak? Hah? Ada gak Allah di dalamnya? Ada gak yang saat ini sudah berniat mimpinya, sebelum saya wafat Ustadz, saya pingin sekali mendatangi kota Gaza? Ada gak? Takut ya? Ngeri Ustadz. Ngeri apanya? Hah? Bu, ingat-ingat, saya kasih tahu. Siapa? Ingat-ingat ya. Saya kasih tahu, ingetin. Ini buat saya dan juga jenengan. Kita ini mengakhiri hidup kita ini, coba lihat, mendatangi kematian, kita nggak siap. Tapi ada orang yang mengorbankan hidupnya untuk datang kepada kematian. Benar? Makanya kita Ustadz taatnya jadi nggak nikmat, ngajinya nggak berproses, tidak ada keterikatan tuh Ustadz. Kenapa Ustadz? Karena tadi saya bilang kita nggak punya rencana-rencana besar. Bu, kalau kita punya rencana haji, umroh, ya dah, umrohnya juga furoda Ustaz, enggak apa-apa, baik itu, enggak ada yang salah. Tapi ingat-ingat Bu, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Perlu Bu diniatkan, paling enggak ada kepedulian kita dengan Gaza. Per hari ini lebih dari 48.000 orang yang meninggal. Ada 111.000 orang yang cacat permanen seumur hidup. Ya enggak? Tapi mereka masih bertahan. Jumlah mereka nggak sampai 2 juta. Tapi mereka bisa mengalahkan dan membuktikan kepada kekuatan yang besar di dunia kalau mereka bisa mampu berdiri mempertahankan keimanan. Kita jumlahnya banyak, tapi banyaknya kita Ustaz kagak usah seperti bui. Kita ini banyak enggak? Tapi coba banyak kita. Untuk menghasilkan pemimpin aja berat. Benar? Tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat wali kota. Coba berat enggak? Kenapa Pak Ustaz? Karena tadi saya bilang mungkin kita ini melakukan ketaatan, tapi mungkin enggak sesuai dengan contoh Rasul. Kita ini taat, tapi kita enggak ngikutin sunnah. Nah itulah penting kita jadi orang berilmu. Benar nggak? Coba lihat. Ya. Disebutkan dalam juz 28 surat Al-Mujadilah, ada yang bilang surat Al-Mujadalah. Ya enggak? Disebutkan lagi tuh, apa itu Pak Ustadz? Allah itu mengangkat derajat orang berilmu lebih tinggi beberapa derajat. Dari siapa? Dari orang mukmin. Coba lihat. Orang berilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada orang mukmin, Bu. Orang berilmu itu. Bahkan coba lihat tuh di dalam surah Ali Imran yang tadi kita baca, ya kan? Bahkan orang-orang yang berilmu itu ikut bersaksi itu bersama para malaikat. Kedudukannya sama dengan para malaikat. Itu orang berilmu, kedudukannya itu bahkan bisa mengalahkan para malaikat. Jadi kan tak percaya? Tahu Nabi Sulaiman tak? Tahu cerita Nabi Sulaiman? Dengan siapa? Burung hudhud. Tahu burung hudhud enggak? Nah, pernah baca kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud? Iya enggak? Kata Nabi Sulaiman waktu di absen pasukannya, mana ini burung hudhud? Kok dia enggak hadir dalam apel pagi ini? Kata Nabi Sulaiman, cari dia. Kalau dia kembali dan tidak punya alasan yang tepat, maka aku akan sembelih dia. Coba lihat ibunya, ini burung nih, tapi berilmu. Kembalilah burung hudhud. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, dari mana kamu? Jawaban hudhud, wahai Nabi Allah Sulaiman, sesungguhnya aku mengetahui lokasi ada kelompok masyarakat yang tidak menyembah Allah, dan yang aku ketahui ini tidak engkau ketahui. Coba lihat, itu burung hudhud tuh. Benar?
Apa itu Pak Ustadz? Kata Nabi Sulaiman selanjutnya, siapa di antara kalian ini, pasukan, panglima, orang hebat, orang alim, yang bisa memindahkan apa? Singgasananya Ratu? Apa kata Ifrit? Jin paling hebat, paling kuat, paling deh. Maha benar. Yang paling nih Pak Ustadz. Dia bilang, wahai Sulaiman, aku akan pindahkan itu singgasananya Bilqis dengan sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Tapi coba lihatin. Dan berkatalah seorang manusia yang alim, coba lihat. Orang yang berilmu bilang apa? Wahai Sulaiman, aku akan memindahkan singgasananya cuman dalam hitungan kedipan mata. Itu orang alim. Jadi teknologi yang sekarang kita rasakan, naik pesawat, naik kereta, wus, itu udah ada dulu. Benar enggak? Jadi enggak aneh, Bu. Itu teknologi jalan cepat, bisa pindah ke suatu tempat dengan cara yang cepat, udah ada dalam surat Al-Isra. Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Dari mana Pak Ustadz? Dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Coba lihat hitungannya, cepat. Tapi orang yang saat itu gak bisa nerima akalnya. Makanya kadang-kadang iman ini tidak bisa hanya sekedar menggunakan akal. Kalau banyak menggunakan akal, akhirnya Pak Ustadz, itu tadi saya bilang, kalau taat harus sesuai akal kita, ibadah harus masuk akal kita, mau beriman mau masuk akal kita dulu. Kalau udah masuk akal gak mau. Benar enggak? Itu yang terjadi sekarang. Orang disuruh peduli, mana bisa peduli? Saya capek kok Ustadz nyarinya. Kenapa sih harus peduli dengan dia? Jadi kadang-kadang akal manusia ini, Bu, kalau dia tidak tunduk dengan yang namanya agama, ribet urusannya. Tadi saya sampaikan sekali lagi, pentingnya kita ini selalu menjaga hubungan baik dengan orang-orang beriman, agar kita ini menjadi baiknya, punya rencana dan punya tujuan. Ya enggak? Sama ini Ustadz, hari ini kita ngaji seumpama. Ini yang saya bacakan hadis Sahih Bukhari. Saya bacakan hadis Imam At-Tirmizi dan Abu Dawud. Ya enggak? Hadis Imam Abu Dawudnya nomor 1522. Terus dicatat tuh Ustadz, oh ternyata Ustadz hari ini ada 4 hadis, ada ayat Al-Quran yang kita baca. Coba kisah yang saya bacakan tadi. Ada kisahnya tentang Musa dan Khidir. Coba jenengan baca lagi lebih besar. Ini ceritanya Musa waktu ditanya dengan kelompok kaumnya. Wahai Musa, ada gak yang lebih pintar dari kamu? Tidak, apa kata Musa? Boten wonten. Tidak ada. Bukan boten saged. Tidak ada. Oh, kata Allah, kamu merasa kamu diri paling pintar. Oke. Langsung diingatkan saat itu juga. Kamu pergi ke suatu tempat, di sana temui hamba kami. Ketemulah dengan Khidir. Jadi orang yang menuntut ilmu itu harus berpergian. Kalau orang sekarang bilang namanya jalan-jalan. Jadi orang yang menuntut ilmu itu harus sering jalan-jalan, Bu. Ya, harus sering jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya bukan hanya sekedar melihat pemandangan, datang ke kebun binatang, dilihatin binatang kasihan. Dia bingung ngeliatin kita juga, dia orang ngapain ngeliatin gua? Dia ngeliatin gua, gak punya akal, bingung dia. Oh, dia bingung. Kita ngeliatin dia juga bingung ngeliatin kita. Makanya marah kadang-kadang dia kan. Iya, ngapain gitu loh. Kalau hanya sekedar untuk jalan-jalan, kemudian hanya ngikutin kebiasaan orang. Oh, viral nih, menikmatin hawa dingin, Masya Allah. Mau dingin AC ada kok. Kadang-kadang kita ini hidupnya jadi gak simple. Kenikmatan bagi kita ini sekarang, kebahagiaan itu jadi tak sederhana. Benar tak? Hidup ini sekarang, apalagi anak-anak muda ini, saya minta maaf sekali ya. Ini diantara kita ini tidak ada yang kayak di bawah umur. Di bawah umur 20 tidak ada kan? Ada di bawah umur 30 ada. Kalau jenengan 18 semua. Kan saya tanya itu 30 ada di bawah 30. Tidak ada kan? Coba lihat kemana? Kemana ini mereka? Apa? Kerja ya? Bagus. Kerja itu gak salah, Bu. Tapi ingat, justru di umur-umur segitulah mereka perlu nuntut ilmu. Kalau dia gak punya ilmu, gimana dia bisa mendidik anak yang masih dalam perutnya?
Dia nggak punya ilmu, gimana nanti dia ini mengatasi sakitnya waktu mau melahirkan itu? Kalau dia nggak punya ilmu, gimana dia ngerti ngasih ASI yang baik buat anaknya? Ada hadis itu, Bu, perjalanan Isra dan Mi'raj yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi. Allah akan tuh kasih hukuman buat wanita-wanita yang enggan memberikan ASI kepada anaknya. Ada hadisnya. Tapi kebayang nggak, banyak nggak orang dengan alasan bekerja, Ustaz, dia nggak mau kasih itu, nggak bisa kasih ASI ke anaknya. Hati-hati loh. Hadis panjang itu. Nah itu loh, ilmu itu penting saya bilang. Agar apa Pak Ustaz? Agar kita nggak menyesal. Anak itu cuma sebentar, Bu. Paling SD tuh, SMP. Kalau dia sudah sekolah, dia berasrama, ya sudah, jenengan tinggal berdua aja dengan suami. Saling lihat-lihatan, bosen. Yang ini, yang iki opo. Bener nggak? Bener nggak? Iya pasti tuh. Udah tahu kan? Bapak ini pasti nanti imam ya gitu-gitu doang. Nggak nambah. Makanya tadi saya bilang, Bu, jadikan rumah-rumah kita, kalau kita udah ngaji begini, maka saat yang paling tepat adalah jenengan memindahkan ilmu ini masuk ke dalam rumah jenengan. Pindahkan ilmu ini masuk ke dalam rumah jenengan. Ada hadis Rasul kan tadi, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tulis di kertas, tempelin di pintu kamar. Ya, nggak usah suruh anak ngapalin, suruh lihat aja. Anak-anak itu lebih pintar pun dari kita. Yakin dia jenengan. Makanya sekarang Ustaz yang kita lakukan ini ya sering direm. Ini ya direm, Ustaz ganti dengan model yang baru Ustaz. Tulis aja. Doa hari ini kita baca surat apa Pak Ustaz? Surat Ali Imran ayat 18. Baca apa Pak Ustaz? Surat Al-Baqarah ayat 249. Apa yang kita baca tadi Pak Ustaz? Coba lihat. Banyak ayat yang kita baca. Biar anak itu melihat dulu. Bu, saya punya teman itu dulu saking pinternya, dia kalau menghafal itu tidak pernah bersuara, cuma ngeliat gini doang. Ya nggak baca juga, cuma ngeliat gini. Saya bilang kamu ngapain, Ustaz? Dia bilang saya punya teman pinter sekali. Saya bilang kamu ngapain? Dia bilang kamu tahu nggak? Allah itu menciptakan akal kita lebih hebat daripada mesin fotokopi dan juga scan. Juga ya saya bilang. Saya ditanya kemarin, saya ngisi diundang di luar provinsi, daerah. Ditanya, Ustaz gimana cara cepat menghafal? Saya bilang metode pertama menghafal Quran itu bukan hanya dibaca, enggak. Saya bilang, lihat dulu. Dilihat dulu. Lihat, tutup satu ayat yang mana mau dibaca atau dihafal. Tutup dulu satu ayat, lihatin. Istighfar, sholawat. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah. Izinkan hati kami ini, ya Allah. Kami ini udah terlalu lama mata ini nangis untuk dapat nikmat-Mu. Benar gak? Kita kan kalau mau dapat nikmat atau dicabut nikmat, nangis gak? Nangis. Sedih gak? Nah, sekarang bilang nih, ya Allah sekarang ini aku pingin juga nih nangis gara-gara gak bisa ngapal Quran. Satu ayat ini aja ya Allah. Baca, lihat. Kenapa kok susah? Itu. Jadi berilmu itu apa Pak Ustadz? Menjadikan Anda seorang mukmin yang baik. Orang berilmu itu, Bu, menjadikan orang mukmin itu betul-betul berkualitas. Jadi kalau dia mendapatkan kebaikan, dia simpan, dia rekam, nggak dia tolak. Boleh jadi belum saatnya juga dia bisa melakukannya. Minta doa pada Allah, semoga Allah berikan kemampuan untuk bisa mencapai ini derajat kebaikan. Bu, semua yang kita kumpulkan, semua yang kita sedih di dunia ini, percayalah akan kita tinggalkan. Yakin deh. Apa sih yang gak kita tinggalkan? Betul. Makanya orang meninggal itu tangannya begini. Betul? Orang hidup menggenggam terus, betul. Nanti kalau meninggal, kosong kan? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah, dia bawa hati yang baik. Ingat-ingat ya, apa yang sekarang kita punya, apa yang sekarang kita bawa, apa yang sekarang kita simpan, apa yang kita rahasiakan, semuanya akan kita tinggalkan. Dan kalau udah kita tinggalkan nanti, coba lihat. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, boleh gak sih
nyawanya dipanjangin sedikit aja, bareng sehari 2 hari. Biar aku bisa 2 hal. Aku lebih lagi bersedekahnya. Sedekah di sini maksudnya apa Pak Ustadz? Sedekah waktunya, belajarnya serius, sungguh-sungguh, berniat, memperbaiki diri, terukur. Ada jelas ini Ustadz capaiannya. Ya enggak? Bersedekah dengan waktu, bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan pikiran. Islam ini membutuhkan Anda, Bu. Islam ini saat ini membutuhkan jenengan. Islam ini sekarang membutuhkan kita, membutuhkan Anda untuk merancang lebih baik kondisi rumah, menyemangati suami dan juga anak-anak juga cucu agar bisa dan mau memahami agama Allah dengan baik. Benar gak? Sekarang ini Bu, jenengan mau dunia, semua siap kasih jenengan dunia. Jenengan mau beli alat elektronik, banyak gak? Jenengan mau beli tanah, banyak itu agen-agen properti. Jenengan mau beli apa sih sekarang? Benar gak? Sekarang cukup by touch, sentuh aja langsung masuk keranjang. Ting-tung. Benar gak? Apa sih yang enggak? Jenengan mau beli mobil, telepon aja datang tuh orang dealer. Jenengan mau apa sih di dunia? Tapi coba jenengan bilang, aku mau sholat khusyuk. Ada yang mau datang? Nggak ada. Tetangga teman jenengan bilang, kamu jenengan pagi-pagi bikin status. Gimana ya caranya sholat khusyuk? Ada yang jawab? Nggak ada. Tapi coba jenengan kirim, bikin status foto lagi jalan-jalan. Nah, banyak. Masya Allah, kapan ini ya? Kok gak kasih kabar ya? Rame panjang kali lebar itu. Benar gak? Itu menunjukkan orang itu Bu, kalau untuk dunia bersiap, dia itu siap tuh kasih kedua tangannya biar bisa menggenggam jenengan. Mau kemana jenengan? Jenengan mau ke Hagia Sophia, mau ke Turki, mau ke Spanyol, mau ke Eropa, banyak orang siap. Betul gak? Jenengan mau kemana? Ke Australia, coba lihat banyak orang siap, betul? Banyak gak? Tapi kalau jenengan mau menuju Allah, berapa banyak orang yang siap mendampingi jenengan? Ya, saya bilang insya Allah kita lagi berusaha ini. Kalau nggak sebelum Ramadan atau setelah Ramadan atau nanti pas Idul Adha, kita mau bersiap-siap berangkat ke Gaza. Semua diam orang, nggak ada yang nanggapin. Ya kan termasuk yang di sini kan dia mikir, mikir tuh Ustaz, mikir nggak? Saya dengan teman-teman kita sudah pernah berada di Gaza kan, jadi pernah merasakan rindu sekali dengan kota Gaza itu. Gak ngapa-ngapain, maksudnya kita duduk aja di situ ngeliatin masyarakat, oh ini ya orang-orang beriman ini begini ternyata. Kemudian kita ukur diri kita, ya Allah. Saya di sana ikut ada orang yang wisuda Al-Quran, wisuda di Darul Quran wa Sunnah namanya di sana. Kita didampingi dengan Profesor Dr. Abdurrahman Jamal, ya, selama di sana. Luar biasa, Bu. Per 3 bulan, per 6 bulan itu 12.000 orang-orang hafal Al-Quran. Itu 12.000 itu 8.000-nya semua perempuan. Dan itu umurnya di atas 50 tahun. Bisa selesai 30 juz, hitungan berapa Ustaz? 6 bulan. Saya bilang, ya Allah, ini yang salah dengan kita ini kenapa tidak bisa nih apa sih? Makanan kita banyak. Mulai dari kepala, leher, suwiwi. Benar nggak? Kulit aja kita makanin deh. Usus, hati, nggak tersisa. Kasihan aja nih. Jin itu kadang-kadang kasihan, jin itu ya Allah kata dia. Udah kelaparan Bu sekarang, jin-jin ini sekarang udah pada kurus. Kenapa? Manusianya ganas. Bener nggak? Betul nggak? Kulit jadi kerupuk. Coba lihat, Insya Allah semua jadi Ustaz. Semua jadi. Tapi kenapa kok nggak bisa membuat kita semangat sungguh-sungguh? Bener nggak? Ini kan pengajian begini enak banget, tenang ya kan? Ustadznya juga santai ya. Saya kan kemarin agak keras dikit dikritik, ustadznya keras banget. Saya kira saya tenang, saya tahan ini. Beda Bu, coba lihat yang terjadi apa? Enak yang di belakang santai, Masya Allah. Saya udah gak tahu, saya tahan, Masya Allah. Ada semangat Bu.
Ya dengan Masya Allah ini saya sekarang lagi Allah titipkan beberapa putra-putra terbaik Insya Allah dari umat ini yang lagi menghafal Al-Quran, menghafal Sahih Al-Bukhari dan menghafal Mata. Dari mereka ada yang sudah hafal 2000 hadis Rasulullah SAW dan umurnya masih SMP. Dan Insya Allah saya bilang SMA-nya kita kirim kamu ke luar negeri, dapat beasiswa SMA, S1, S2 dan S3 di luar negeri. Ada juga santri kita yang Masya Allah luar biasa menyelesaikan hafalan Al-Quran 6 bulan. Kemudian alhamdulillah dapat beasiswa ke Turki, sekarang dia dapat lagi beasiswa S2 ke Swiss. Saya bilang pergi nak jauh-jauh, pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh saya bilang. Pergilah jauh-jauh saya bilang. Kamu ngerti nanti betapa nikmatnya menuntut ilmu dan menjadi orang beriman. Pergi jauh-jauh saya bilang. Pelajari semua ilmu Allah, ke dokter, saya bilang pelajari semua. Dan rata-rata itu saya bilang kita bagi tugas, ada yang khusus belajar ilmu syariah, ada yang belajar ilmu umum. Biar kita nggak timpang, saya bilang kita butuh dokter yang baik, kita butuh insinyur yang baik, benar kan? Yang ketika melakukan pekerjaannya bukan hanya sekedar mikirin untung, karena hidup ini tidak selalu berbicara tentang untung dan rugi. Tapi yang terjadi kan kita mikirnya apa? Untung dan gua kasih begini, balik ke gua apa? Orang Gaza itu udah ngasih apa coba? Udah kasih apa dia? Rumah hancur, kaki putus. Itu yang reporter itu dipegang, ditandu itu. Putus kakinya udah. Ya ditanya, kamu nggak khawatir, nggak sedih? Ngapain sedih? 2 kaki udah duluan mendahului saya ke surga. Nanti biar 2 kaki ini yang menuntun saya untuk bisa dapat husnul khatimah. Ya, hari ini wafatnya diumumkan Muhammad Dhaif, pemimpin tertinggi dari mereka yang berjuang di kota Gaza, komandan tertingginya wafat setelah lebih dari 30 tahun perjuangan. Itu berjuang dia di rumahnya dibom oleh Israel, meninggal istri dan anak-anaknya. Pindah ke sini dibom lagi, meninggal saudara-saudaranya. Pindah ke sini terus begitu. Tapi apakah mereka lelah? Tidak. Enggak lelah. Makanya jenengan saya kesampingkan sekali lagi, ngaji jangan pernah lelah ya. Nanti insya Allah Allah kasih kehormatan buat jenengan, akhir dari hidup ini jenengan bisa mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, itu asma amanina, itulah dia mimpi tertinggi kita. Saya senang sekali bisa bertemu jenengan pada kesempatan yang mulia ini. Dan sekali lagi saya mengingatkan satu hadis Rasulullah SAW, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Artinya, yuk kita ingat Allah, kemudian kita pandai bersyukur, kemudian jadikan orang bersyukur dan mengingat Allah itu yang taatnya sesuai tuntunan dan contoh. Sekali lagi saya minta maaf pada jenengan kalau ada kata yang kurang tepat, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita doakan kaum muslimin yang ada di berbagai tempat yang saat ini tertawan ya. Hari ini ada yang tertawan lebih dari 500 orang. Setengahnya sudah dikeluarkan pertukaran tawanan. Yang setengahnya lagi, Ustaz, hukumannya sampai 4.000 tahun. Sebagian perempuan ya, itu mereka ditangkap belum menikah, begitu keluar udah cacat semua, tangan putus, ini putus, gigi udah habis. Itu tadi. Ya, Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma ya zal jalali wal ikram, nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamta bihi ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'anal karima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a humumina. Allahumma ya arhamar rahimin, berikanlah kami ya Allah kesempatan untuk bisa menikmati Ramadan tahun ini ya Zal Jalali wal Ikram. Sampaikanlah kami di bulan Ramadan agar kami termasuk menjadi hamba-hamba yang kelak dibebaskan dari siksa api neraka dan juga dari azab kubur ya Arhamar Rahimin. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami datang kepadamu ya Allah dengan segala kerendahan dan juga kehilafan kami ya Rahman. Ampuni segala dosa kedua orang tua kami ya Allah, orang-orang yang sudah mendahului kami ya Zal Jalali wal Ikram, orang-orang yang sudah mengajarkan kami makna dan juga arti ketaatan dan juga keistiqomahan ya Zal Jalali wal Ikram.
Kami lelah dengan cinta kami kepada makhluk-Mu ini ya Rahman. Kami lelah sekali ya Allah dengan cinta kami kepada dunia ini ya Dzal Jalali wal Ikram, yang membuat kami lupa, lalai dengan ketaatan dan juga kewajiban kami kepada-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kami hati-hati yang mampu mengingat-Mu ya Rahman, hati-hati yang mampu selalu membuat hal-hal yang diridhai dan dicintai oleh-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kami rezeki-rezeki yang menguatkan tenaga dan juga kekuatan kami, agar kami mampu menjadi orang-orang mukmin yang berilmu, yang mampu mengajak keluarga dan orang-orang dekat kami bisa merasakan ketaatan yang sekarang seperti kami rasakan saat ini ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah sahabat-sahabat yang baik, tetangga-tetangga yang baik, menantu, keluarga, orang-orang dekat yang baik, dan bukan hanya baik tapi soleh ya Dzal Jalali wal Ikram, agar kami mampu bersama-sama mereka menjadi orang yang pandai bersyukur, orang yang selalu mengingat-Mu, orang yang selalu memperbaiki ketaatan kami kepada-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Arhamar Rahim, malu kami dengan orang-orang mukmin yang sekarang Engkau coba dengan berbagai cobaan yang berat. Mereka yang terpaksa melepaskan segala yang mereka miliki dari dunia ini ya Dzal Jalali wal Ikram. Malu kami ya Allah kalau nanti di padang mahsyar kami berhadapan dengan mereka-mereka yang mempertahankan keimanannya dan mereka terpaksa melepas nyawanya ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah apa yang kami lakukan di sini ya Allah sebagai bentuk ketaatan kami kepada-Mu ya Allah, sebagai bentuk royalitas dan juga support kami kepada perjuangan umat Islam yang jauh di sana ya Dzal Jalali wal Ikram. Boleh jadi doa-doa kami tertahan ya Allah, tidak mampu melangit, bahkan tidak bisa diampuni oleh para malaikat. Tapi kami paham dan sadar ya Allah, Engkaulah Arhamar Rahimin, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mampu menerima taubat-taubat kami ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah bekal yang Kau berikan dari rezeki, tenaga, keturunan, rumah, kendaraan yang sekarang kami miliki ini ya Allah, sebagai jalan agar kami mampu kelak mengakhiri hidup kami dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Arhamar Rahimin, ij'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirin. Ij'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirin. Ij'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman, kasihilah guru-guru kami yang sudah mendahului kami, kedua orang tua kami yang sudah mendahului kami, para penyeru kebaikan yang sudah mendahului kami ya Arhamar Rahimin. Mereka-mereka yang sudah membuktikan bahwa kehidupan ini mereka berikan untuk kemuliaan agama-Mu ya Allah. Ilaikal mushtaka wa ilaikal musta'an wa ilaika tuklal wa la hawla wa la quwata illa billahi ta'alil azim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu yang dimuliakan Allah, kita berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini Allah catat sebagai bentuk support kita terhadap perjuangan umat Islam yang jauh di sana. Saya minta maaf kalau ada salah kata, kepada Allah yang mengampun. Kita saling berdoakan agar nanti kita Allah berikan kesempatan untuk bisa merasakan nikmat taatnya di bulan Ramadan dan juga bulan-bulan selanjutnya. Kita berdoa semoga 10 bulan Ramadan ini Allah izinkan kita untuk bisa khatam Al-Quran, sehingga nanti di bulan Ramadan kita punya rencana-rencana baik untuk melakukan hal-hal yang besar di namanya. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.